sini and welcome back to my channel. Hai guys, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Dan buat kalian para pengunjung baru di channelku, selamat datang. Dan jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe di bawah ini, karena aku bakalan nyajiin informasi-informasi menarik setiap minggunya. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini aku akan memberikan tips dan trik bagaimana agar lulus tepat waktu dan meraih gelar cum laude. So, ini dia penjelasannya untuk kalian. Aku tahu banyak dari kalian, bahkan kalian semua yang menonton video ini ingin banget lulus dengan tepat waktu dan mendapatkan gelar predikat cum laude. Mungkin kalian pernah mendengar kayak gini, apaan sih ini lulus dengan predikat cum laude? IPK itu nggak penting lah, IPK itu bukan penentu kesuksesan, yang penting itu skill. Kita tuh kuliah aja. Orang tua kan nyuruh untuk kuliah baik-baik, bukan kuliah cepat-cepat. Dan juga kalau lulus, itu lulus pada waktu yang tepat, bukan lulus tepat waktu. Aneh-aneh ya mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang. Intinya gini, aku bukannya menyalahkan pendapat-pendapat si mahasiswa A, si mahasiswa B. Namun yang harus saya tekankan adalah, meskipun IPK bukan penentu kesuksesan dan nasib seseorang, tapi dengan IPK yang baik akan menunjang peluang kita untuk masuk ke dalam dunia kerja nanti. Selain itu, ketika kita lulus dengan predikat cum laude, tentunya orang tua kita akan sangat bangga kepada kita. Ya, anggaplah gelar cum laude itu menjadi hadiah buat kedua orang tua kita yang telah membantu kita, membiayai kita, merawat dan lain sebagainya saat kita menempuh pendidikan dari TK hingga kita meraih gelar sarjana ini, guys. Apa kalian semangat untuk meraih gelar cum laude? Oke, kalau begitu perhatikan tips dan trik yang akan aku berikan kepada kalian agar kalian lulus tepat waktu dan meraih gelar cum laude. Tips yang pertama, membuat planning. Jadi guys, berdasarkan pengalamanku, tiap masuk ke semester baru, aku selalu membuat planning yang terstruktur, selalu membuat rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang. Terus aku juga membuat mana hal yang menjadi prioritas dan mana yang non prioritas. Nah, rencana jangka pendek ini adalah hal-hal yang ingin kita capai dalam waktu terdekat. Sedangkan rencana jangka panjang adalah hal-hal yang ingin kita capai tapi waktunya itu masih lama. Dan untuk mencapai rencana jangka panjang ini, maka kita harus melakukan dan mencapai rencana-rencana jangka pendek yang telah kita buat. Contohnya begini, aku sharing aja ya. Waktu awal tahun 2018 saat aku masuk ke semester 6, aku membuat rencana jangka panjang dan juga rencana jangka pendekku. Rencana jangka panjangku adalah aku ingin meraih IPK di atas 3,80. Rencana jangka panjang kedua adalah aku dapat meraih gelar juara 1 mahasiswa berprestasi di kampusku. Maka rencana jangka pendekku adalah aku membagi dua dong, rencana jangka panjang 1 sama rencana jangka panjang kedua. Nah, dari rencana jangka panjang 1, yakni aku ingin meraih IPK di atas 3,80, maka aku akan memberikan beberapa rencana jangka pendek yang ingin aku capai untuk meraih poin yang satu ini. Pertama, aku harus mengerjakan semua tugas yang diberikan tepat pada waktunya. Kedua, belajar sesering mungkin. Dan juga ada rencana ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Begitu juga dengan poin yang ini, ketika aku ingin menjadi mahasiswa berprestasi di kampusku, maka ada hal yang harus aku capai. Seperti pertama, menghubungi senior-senior yang pernah mendapat juara di mahasiswa berprestasi ini. Kedua, aku harus tahu bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Ketiga, aku harus tahu bagaimana cara mempresentasikan sesuatu dalam bahasa Inggris, dan seterusnya. Itu yang aku buat kemarin. Akhirnya alhamdulillah semua itu tercapai. Jadi itu membuktikan bahwa planning itu sangat penting, guys, agar semua terstruktur dan jalan menuju impian besar kita itu bisa terarah dengan baik. Oke, tips pertama paham kan? Kalau belum, tulis komen di bawah apa yang belum kalian pahami. Tips yang kedua, tentukan teknik belajar yang cepat dan tepat. Ayo ngaku, di antara kalian siapa nih yang masih suka bingung bagaimana sih metode belajar yang cepat dan juga tepat itu bagaimana? Sudah menerapkan cara ini, cara itu, ya tapi kok kayak nggak masuk gitu materinya. Ada yang berpikiran kayak gitu? Nah, pasti kalian belum tahu kan kalau dalam belajar itu ada metode-metode dan strategi-strategi yang tepat dan juga cepat, sehingga dalam mempelajari sesuatu bisa dengan mudah diserap oleh otak. Sebenarnya ada banyak sekali teknik-teknik, metode ataupun strategi belajar yang cepat dan juga tepat, namun akan panjang sekali jika aku jelaskan dalam satu video ini. Nanti aku akan buatin satu video khusus membahas tentang teknik, metode, serta strategi yang tepat untuk mempelajari sesuatu. Aku akan memberikan beberapa gambarannya saja ya. Jadi gini, ketika kalian belajar itu kalian harus memahami di mana potensi kalian. Kalian lebih cepat memahami pelajaran dengan hal yang seperti apa? Contohnya dengan mencatat, membaca, atau dengan mendengarkan. Indera mana dalam tubuh kalian ini dapat membantu kalian dalam proses belajar? Apakah mata, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Kalian juga harus tahu suasana seperti apa yang kalian butuhkan dalam belajar, tempat seperti apa yang kalian butuhkan, apakah kalian perlu bantuan untuk belajar, waktunya juga kalian harus tahu. Kalian efektif menerima pelajaran itu di waktu yang mana. Ketika kalian sudah tahu, maka kalian harus belajar pada waktu itu, tempat yang itu, suasana yang seperti itu. Pokoknya sesuai dengan apa yang kalian tahu tentang diri kalian. Tips yang ketiga, terus kembangkan diri. Penting banget buat kalian untuk ikut-ikut organisasi, ikut kegiatan,
kesehatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalamanku ketika aku ikut berbagai macam organisasi dan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, aku lebih dikenal oleh dosen-dosen, kemampuan dalam berkomunikasi bertambah, kita akan menjadi mahasiswa yang aktif, bukan sekedar kupu-kupu atau kuliah pulang. Jadi pergunakanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya selama 4 tahun kuliah di kampus. Tips yang keempat, pahami mata kuliah dan juga karakter dosennya. Nah, ini sangat penting nih, ketika kita memahami mata kuliah yang sedang kita pelajari, juga memahami karakter-karakter dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut. Misalnya nih, ada tipe dosen yang kalau dia mengajar, dia langsung kasih ujian saat itu juga. Kalau begitu, malamnya sebelum besok kuliah, kalian harus baca dengan teliti materinya, baik itu materi yang minggu lalu yang telah diajarkan atau materi yang kemungkinan akan diajarkan pada esok hari. Saat kalian kuliah juga, kalian harus lebih aktif dalam kelas. Paham kan tips yang keempat ini? Tips yang kelima, berteman dengan orang-orang yang pintar. Teman ini juga memang sangat penting guys. Pernah dengar orang berkata bahwa ketika kita berteman dengan si penjual minyak wangi, maka kita akan menjadi wangi juga. Jika kita berteman dengan orang-orang yang pintar, maka kita akan ikut ketularan pintarnya. Aku udah membuktikan hal ini. Aku memilih teman-teman yang bisa membuat gairah belajarku itu bertambah gitu. Dan juga jiwa persaingannya itu akan sangat terasa guys. Ketika teman kita itu bisa, maka akan terpancing juga dalam diri kita, kok mereka bisa dan aku nggak bisa ya? Maka kita pun harus rajin untuk bertanya kepada mereka, pelajari bagaimana cara belajar mereka, sehingga kita juga akan tertular kepintarannya. Intinya kita harus berteman dengan siapa saja, namun pilihlah teman-teman yang bisa membawa pengaruh positif dalam diri kita. Tips yang terakhir adalah harus konsisten. Yang sangat susah untuk dilakukan oleh mahasiswa adalah konsisten. Konsisten dengan planning yang telah dibuat, konsisten dengan IPK yang telah dicapai dari semester 1 hingga semester akhir. Nah, siapa nih yang semester awal IPK-nya tinggi, tiba-tiba masuk semester 5, 6, 7 udah menurun IPK-nya? Hati-hati ya, kalian jangan terpengaruh dengan lingkungan. Kalian harus fokus ke planning kalian, ke tujuan utama kalian. Ketika kalian udah turun, kalian harus introspeksi diri dan membuat planning yang baru, serta membuat aturan-aturan pada diri kalian sendiri agar kalian tetap terstruktur, terarah, dan mencapai tujuan yang kalian inginkan, yakni lulus tepat waktu dan meraih gelar cum laude. Oke teman-teman, itulah beberapa tips dan trik yang dapat aku berikan kepada kalian berdasarkan pengalaman yang aku lakukan selama aku kuliah S1 kemarin ya. Masih banyak lagi tips-tips yang akan aku berikan ke kalian mengenai pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Komen di bawah kira-kira tips dan trik apa ya yang bagus aku buat untuk minggu depan. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.